Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah riset operasi, ingin membawakan materi tentang metode ISKOS. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang berasal dari kelompok 1. Yang pertama ada Aga Haza Effendi dengan NIM 2101486. Yang kedua ada saya sendiri, Almira Sofia Mokwago dengan NIM 2101574. Yang ketiga ada Awanda Mutiasari Wardoyo dengan NIM 2103941. Yang keempat ada Muhammad Mahendra Putra Praja dengan NIM 2100158. Yang kelima ada Sherly Rosmaida dengan NIM 2104807. Yang pertama ada pendahuluan. Metode transportasi digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan. Ada beberapa metode untuk mencari solusi layak dasar awal, yaitu ada Northwest Corner, Least Cost, dan aproksimasi Vogel. Sedangkan metode untuk mengecek optimal ada dua, yaitu stepping stone dan MODI atau Modified Distribution. Alokasi produk ini harus dibuat teratur, karena terdapat perbedaan biaya-biaya dari satu sumber ke suatu tempat tujuan yang berbeda-beda. Metode transportasi ini digunakan di saat seseorang menentukan cara pengiriman atau distribusi suatu jenis barang dari beberapa sumber lokasi penawaran ke beberapa tujuan atau lokasi permintaan yang dapat meminimumkan biaya. Sasaran dalam persoalan transportasi ini adalah mengalokasikan barang yang ada pada sumber sedemikian rupa hingga terpenuhi semua kebutuhan pada lokasi permintaan. Adapun tujuan penggunaan metode transportasi sebagai upaya untuk pendistribusian barang adalah agar suplai atau persediaan dari beberapa sumber dapat dilakukan secara efektif dengan biaya minimum ke beberapa lokasi permintaan. Selanjutnya, kita beranjak ke pembahasan. Yang pertama ada metode transportasi. Metode transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dan dengan permintaan tertentu pada biaya distribusi minimum. Karena hanya ada satu macam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber. Untuk mendapat biaya yang minimum, maka alokasi produk harus diatur sedemikian rupa, karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi baik dari sumber ke tujuan atau sebaliknya. Selanjutnya ada model transportasi. Model transportasi adalah suatu gambaran yang dituangkan ke dalam bentuk model matematika dari sebuah kasus transportasi yang dapat membantu berpikir secara cepat dan sistematik mengenai kasus tersebut. Bentuk umum dari model transportasi dapat digambarkan dalam bentuk matriks transportasi. Sebuah matriks memiliki N baris dan M kolom. Pada matriks transportasi, sumber-sumber terletak pada baris, sedangkan tujuan-tujuan terletak pada kolom. Notasi I digunakan untuk menandai baris ke I, sedangkan notasi J digunakan untuk menandai kolom ke J, di mana XIJ sama dengan banyaknya unit produk atau barang yang akan dikirim dari sumber ke I menuju tujuan ke J. CIJ sama dengan harga transport barang per unit dari sumber I ke tujuan J. AI sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau kapasitas dari sumber I. PJ sama dengan jumlah barang yang diminta atau dipesan oleh tujuan J. M sama dengan banyaknya sumber. N sama dengan banyaknya tujuan. Selanjutnya ada metode least cost. Nah, metode least cost itu sendiri melakukan alokasi secara sistematik pada kotak-kotak berdasarkan biaya transport minimum. Langkah-langkah metode ini adalah yang pertama, pilihlah kotak dengan biaya transport CII terkecil, kemudian alokasikan penawaran atau permintaan sebanyak mungkin untuk CII terkecil, XII sama dengan minimum SI dan DJ yang akan menghabiskan baris I atau kolom J.
Baris I atau kolom J yang telah dihabiskan akan dihilangkan. Dan yang kedua, dari sisa kotak yang ada atau kotak yang tidak dihilangkan, pilih lagi CIJ terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin pada baris I atau kolom J. Yang ketiga, proses ini akan terus berlanjut sampai semua penawaran dan permintaannya terpenuhi. Selanjutnya, ada contoh soal yang akan dilanjutkan oleh teman saya, ada Muhammad Mahendra dan Awanda Mutia. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari teman saya untuk menjelaskan contoh persoalan. Contoh persoalannya yaitu sebuah perusahaan mempunyai 3 buah pabrik yang memproduksi filling kabinet. Masing-masing berlokasi di kota A, B, dan C. Dengan kapasitas produksi per tahun masing-masing pabrik adalah pabrik A 5.000 unit, pabrik B 6.000 unit, pabrik C 2.500 unit, dan maka total produksi atau kapasitasnya adalah 13.500 unit. Perusahaan ini mendapat pesanan dari 4 buah instansi atau perkantoran yang berlokasi di kota P, Q, R, dan S, di mana masing-masing memerlukan. Instansi P memerlukan 6.000 unit, instansi Q memerlukan 4.000 unit, instansi R memerlukan 2.000 unit, instansi S memerlukan 1.500 unit, dan total dari permintaan instansi masing-masing adalah 13.500 unit. Dari hasil analisis perusahaan diperoleh data mengenai biaya pengiriman per unit filling kabinet dari masing-masing pabrik ke masing-masing instansi sebagai berikut. Ini merupakan hasil analisisnya. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan jawaban mengenai soal di atas menggunakan metode Northwest Corner Rule, yang pada dasarnya metode ini disebut juga dengan metode pojok kiri atas atau metode barat laut. Metode ini digunakan untuk mencari penyelesaian awal atau initial solution dan sebuah persoalan transportasi yang dihadapi. Perlu diketahui bahwa sebelumnya tabel ini kosong dan kita akan isi dengan berpatokan rumus supply sama dengan demand, yang dimana kolom-kolom yang ada di sini 4 kolom, lalu 3 baris ke bawah tidak boleh melebihi dari capacity of demand dan capacity of supply. Kita mulai dari pojok kiri atas, yaitu kolom P baris pertama kita isi dengan 5.000. Mengapa 5.000? Karena di sini kapasitasnya 5.000 dan di demand-nya juga 6.000. Jadi di bawah masih bisa diisi. Lalu pada baris kedua kita isi 1.000 untuk memenuhi demand. Lalu kita lanjut ke kolom Q. Kolom Q pada baris pertama tidak diisi karena kapasitasnya sudah mencukupi. Pada baris kedua kita isi 4.000 untuk memenuhi demand-nya. Lalu kita lanjut pada kolom R. Pada baris pertama kita kosongkan karena sudah mencukupi kapasitas. Lalu di baris kedua kita isi 1.000 untuk memenuhi kapasitas dan untuk menambahkan demand. Dan pada baris ketiga kita isi 1.000 untuk memenuhi demand dan untuk menambahkan kapasitas. Pada kolom S, baris pertama dan kedua tidak diisi karena sudah memenuhi kapasitas. Pada baris ketiga, kita isi 1.500 untuk memenuhi demand dan untuk menambahkan kapasitas, yang dimana kapasitasnya sudah terpenuhi sekarang karena ditambah oleh kolom R baris ketiga.
Maka bila dijumlahkan, kita bisa menjumlahkan bahwa semua ini berjumlah 13.500, yang dimana ini adalah total dari keseluruhan. Setelah itu, kita langsung menghitung total biaya pengiriman. Di sini, jalur AP, atau bisa disebut ini, AP, kita isi dengan 5.000 unit. Lalu biaya per unitnya 3.000. Ini bisa kita lihat di sininya 3.003 ya, atau 3.000. Lalu dilanjutkan dengan jalur selanjutnya, dan seterusnya. Setelah terisi semua, kita kalikan. Dan contoh 5.000 unit dikali Rp3.000 sama dengan 15 juta rupiah. Lalu selanjutnya diteruskan. Maka total yang didapat yaitu 55.500.000 rupiah. Nah, ini adalah total biaya pengiriman dari metode Northwest. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita menggunakan metode least cost. Nah, dari tabel ini masih menggunakan biaya pengiriman yang sama, kita akan menggunakan metode least cost itu. Nah, metode least cost ini kan biasanya memprioritaskan itu pengisian pada jalur-jalur yang mempunyai biaya paling rendah. Nah, biaya paling rendah di sini itu dengan nilai 2 atau 2.000. Nah, nilai 2.000 ini terdapat di jalur AKI, BR, dan CP. Nah, untuk mengerjakan tabel ini, kita mengisi angka-angka yang berjumlah 2 ini terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari jalur AKI. Nah, jalur AKI ini kita langsung mengisi sebanyak 4.000. Nah, kenapa 4.000? Karena di kolom Q ini maksimalnya sebanyak 4.000 dan itu bisa langsung dimasukkan ke dalam jalur AKI-nya. Nah, untuk di baris A-nya itu nilai maksimalnya itu sebanyak 5.000. Nah, berarti di jalur AKI ini kan sudah diisi sebanyak 4.000 dan kurang 1.000 untuk bisa memaksimalkan nilai sebanyak 5.000. Nah, lanjut lagi kita akan mengisi nilai angka 2 selanjutnya. Nah, ini bisa aja kalian mengisi jalur BR terlebih dahulu sebanyak 2.000. Nah, sama alasannya seperti jalur AKI yang tadi. Nah, kenapa 2.000 juga di sini? Karena nilai kolom R ini sebanyak 2.000. Lanjut ke nilai paling kecil terakhir di jalur CP dimasukkan sebanyak 2.500. Kenapa? Karena di sini baris C-nya itu maksimal nilainya sebanyak 2.500. Nah, udah terisi semua nih nilai-nilai yang kecilnya. Kita akan mengisi kolom-kolom selanjutnya untuk bisa memenuhi kapasitasnya masing-masing. Nah, yang pertama kita ke jalur AP dulu. Nah, jalur AP itu kita bisa mengisi dengan angka 1.000 untuk bisa memaksimalkan angka maksimal dari baris A yaitu 5.000 karena sebelumnya sudah diisi sebanyak 4.000 dan kita selanjutnya bisa langsung ke kolom yang bawah yaitu jalur BP. Nah, jalur BP ini kenapa diisi 2.500? Karena kan sebelumnya kita udah masuk ini 1.000 dan 2.500 di jalur CP. Nah, sisa berarti antara keduanya itu
sudah memperoleh sebanyak 3.500 dari 6.000. Nah, berarti sisanya tinggal 2.500 dan kita bisa masukkan ke jalur BP-nya. Nah, selanjutnya kita bisa mengisi jalur selanjutnya, kita bisa mengisi alur dari BS karena baris B itu memiliki nilai maksimal sebanyak 6.000. Nah, sebelumnya itu kan kolom alur BP dan BR itu sudah terpenuhi. Ada 2.500 dan 2.000. Nah, di antara keduanya itu kan sudah memperoleh sebanyak 4.500 dari 6.000 dan sisa berarti untuk bisa memenuhi 6.000 kita harus menambahkan sebanyak 1.500. Nah, sudah terisi semua dan sudah memaksimalkan kapasitas dari semua unsur yang ada, kita akan menghitung total dari biaya pengiriman menurut metode less cost ini. Nah, dari biaya jumlah barang yang ada dan biaya unit itu dikalikan per setiap sectionnya dan dijumlahkan dan mendapatkan total sebanyak 42 juta. Nah, dari kedua metode ini kita dapat melihat perbandingan antara keduanya. Nah, di Northwest itu kita mendapatkan total biaya sebanyak Rp55.500.000 dan di metode less cost ini memiliki perbandingan yang sangat jauh gitu, selisihnya memiliki selisih yang sangat jauh dari Rp55.500.000 ke Rp42 juta dan mereka keduanya memiliki selisih sebanyak Rp13.500.000. Dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa menggunakan metode less cost ini bisa lebih meminimalisir biaya total pengiriman dari kasus yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk membahas soal yang ada. Terima kasih. Baik, kita masuk ke soal berikutnya. Tom would like 3 pins of homebrew today and an additional 4 pins of homebrew tomorrow. Dick is willing to sell a maximum of 5 pins total at a price of $3 per pin today and 2.70 cents per pin tomorrow. Harry is willing to sell a maximum of 4 pins total at the price of $2.90 per pin today and $2.80 per pin tomorrow. Tom wishes to know what his purchase should be to minimize his costs while satisfying his stress requirement. Formulate this problem as a transportation problem by construction the approximate parameter table. Oke, selanjutnya di sini ada penyelesaiannya. Pertama tuh kan di sini tuh Tom would like 3 pin and 4 pin tomorrow. Jadi kita tuh tulis dulu kebutuhan si Tom tuh hari ini tuh ada 3 dan tomorrow-nya ada 4. Terus ternyata di sini tuh si Dick itu maksimumnya ada 5 dengan biaya $3 per hari ini dan $2,7 per tomorrow. Di sini udah ada kapasitas dan biayanya. Terus sedangkan dari si Harry itu nyediain 4 pins dengan total biaya today-nya itu 2,9 dan 2,8 buat tomorrow. Di sini kita tulis kapasitas buat si Harry 4 dengan biayanya tomorrow 2,8 dan today 2,9. Nah, sebelum itu kita cek dulu nih kapasitas sama kebutuhan tuh jumlahnya udah sama belum sih? Nah, pertama di sini kan kebutuhan tuh ada 3 dan 4. Sedangkan 4 tambah 3 itu 7, sedangkan di kapasitas itu butuhnya ada 5, 4, dan totalnya tuh ada 9. Berarti kan kurang
nggak sama gitu antara kebutuhan dan kapasitasnya. Nah, untuk menyamaratakannya di sini tuh kita bikin kolom tambahan dummy namanya tuh. Nah, dengan itu kita nulis kan 3 tambah 4 itu 7 ya, berarti untuk ke 9 itu kita butuh 2, berarti di dummy itu kita tambahin 2, jadi kebutuhan itu udah jadi 9, jadi kapasitas sama kebutuhannya itu udah sama rata. Terus selanjutnya untuk metode less cost-nya kita tuh untuk metode less cost-nya kita tuh kan harus ngitung dari biaya terkecil kan. Nah, ternyata kita lihat nih mana sih dari Dik sama Heri itu mana sih biaya yang paling kecil. Nah, di sini tuh ada 2,7. 2,7 kita lihat nih kebutuhannya pada Tomorrow itu kan 4. Sedangkan kapasitasnya itu ada 5. Kita ambil yang paling kecil yaitu 4. Kita tulis di sini 4. Dan di sini berarti kebutuhannya udah habis kan. Nah, di sini kan kita coret sisa 1. Nah, itu udah habis di Tomorrow-nya. Terus kita lihat lagi nih, ternyata ada juga setelah 2,7, 2,8 merupakan biaya terkecil kedua gitu. Tetapi kita tuh nggak bisa ngisi di sini karena apa? Karena si Tomorrow itu udah habis gitu, udah diisi sama di si Diki. Jadi nggak bisa diisi. Jadi kalau terus kita selanjutnya nih ada 2,9. Nah, 2,9 ini karena masih kosong, jadi kita isi masih bisa diisi. Dengan ngisinya itu 3. Kenapa 3? Karena kita lihat dari si kebutuhannya kan 3 sama kapasitasnya 4. Berarti yang paling kecil kita masukin si 3 di sini. Sedangkan di sini berarti tinggal 1. Terus ini masih ada 3,0. Di sini tuh nggak akan bisa diisi karena apa? Karena ini kan 3-nya tuh udah habis di sini. Jadi ini tuh udah habis. Jadi nggak bakal bisa diisi lagi. Nah, gimana nih? Padahal kan di kapasitas kan masih ada 1. Nah, di sini ada gunanya kolom dummy. Kita masukin 1 ini tuh di sini. Di sini. Dan 1 yang di sebelah sini di sini. Jadi 1 kapasitas ini jadi habis. Jadi semuanya tuh udah masuk kan. Nah, karena semuanya udah terisi, kita lanjut buat ngitung total biayanya. Karena di sini kan total biayanya tuh kita ambil kan 3 dikali $2,9 ditambah 4 dikali $2,7 ditambah 1 kali 0, 1 kali 0. Kenapa 1 kali 0, 1 kali 0? Karena ini kolom dummy yang tadi, dummy itu biayanya 0. Gitu. Terus kita jumlahin nih 8,7 ini kan hasil perkalian 3 kali 2,9, 8,7. 4 kali 2,7 yaitu 10,8. Nah, kita tinggal tambahin berarti semuanya itu total biayanya itu $19,5. Jadi total biaya dengan menggunakan metode less cost ini adalah $19,5. Oke, tadi itu contoh soal dari transportasi melalui metode less cost. Jadi, kesimpulan dapat kita tarik dari video pembelajaran kali ini adalah distribusi berkaitan erat dengan kegiatan transportasi yang memadai. Permasalahan distribusi barang merupakan aspek yang harus diperhatikan karena permasalahan tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap biaya dan tingkat pelayanan kepada konsumen. Maka diperlukan cara untuk mengatasi suatu pendistribusian barang dengan menggunakan metode transportasi, sehingga meminimalisasi biaya distribusi total. Metode less cost dapat dijadikan sebagai salah satu teknik solusi dalam transportasi sehingga pendistribusian barang dapat dilakukan seefektif mungkin dengan biaya yang minimum. Mungkin dari kelompok 1 riset operasi mengenai transportasi dengan metode less cost cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys and bye bye.